Itu ya cerita atau gambar-gambar unik yang kami dapatkan di lapangan bahwa sekarang karena kondisi tren begitu tinggi pasien-pasien positif di Indonesia COVID-19 terus bertambah, protokol kesehatan tegas dilakukan dimanapun pemirsa dan juga solusi terbatasnya vaskes untuk menampung para pasien-pasien positif baik dengan gejala berat atau OTG atau dengan gejala ringan. Nah, untuk OTG dan gejala ringan sudah difikirkan bahwa hotel bintang 2 dan bintang 3 bisa dimanfaatkan untuk isolasi mandiri. Jangan di rumah karena resiko untuk terbentuknya klaster rumah tangga. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah ada Dr. Yusuf di sini, Dr. Yusuf Kristianto. Kita akan lihat sebenarnya efektif tidak isolasi mandiri dilakukan di hotel. Nah, kisah sukses yang sudah dilakukan di Sulawesi Selatan, saya akan langsung saja sapa Pak Gubernur, Pak Nurdin Abdullah. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Gubernur. Ya. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Pak Gubernur, mohon maaf saya potong. Jadi sebenarnya untuk Jawa Timur, Ibu lebih memilih rumah sakit darurat yang tadi Ibu siapkan atau hotel? Karena sekarang kan sudah meminta atau diminta provinsi melakukan itu. Hotel jadikan tempat isolasi OTG dan gejala ringan. Bagaimana, Bu? Ya, jadi kan ini kami juga sudah mendapatkan koordinasi langsung dengan menteri yang menangani kemungkinan kita bisa akses untuk hotel bintang 2, bintang 3. Itu yang terkonfirmasi kepada kami. Jadi sampai hari ini yang saya konfirmasi ke Bupati Wali Kota, mereka relatif memilih dari safe house yang mereka punya atau rumah sakit darurat lapangan yang sekarang sedang disiapkan di Malang dan yang sudah beroperasi ada di Gresik, ada juga di Lamongan, juga di Surabaya. Jadi insya Allah kalau misalnya evakuasi OTG pada posisi hari ini masih cukup untuk Jawa Timur. Dr. Yusuf, jadi sebenarnya bagaimana? Menjadi hal yang mutlak gitu bahwa hotel jadikan tempat isolasi untuk OTG dan gejala ringan? Atau mungkin di Jawa Timur ternyata kita melakukan apa? Rumah sakit darurat lapangan. Nanti Pak Yusuf akan jawab usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam. Program Duta Wisata COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya diadopsi oleh sejumlah daerah termasuk DKI Jakarta. Program Duta Wisata COVID-19 ini adalah melakukan isolasi atau karantina kepada kasus gejala ringan di sejumlah hotel berbintang yang ada di Kota Makassar. Sasaran dari program wisata Duta COVID-19 ini adalah mereka dengan kasus kontak erat, suspek gejala ringan, pelaku perjalanan dari luar Sulsel, dan konfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan. Tujuan dari program ini adalah memutus mata rantai penularan dengan memisahkan yang sakit dan yang sehat, mencegah gejala ringan menjadi gejala berat karena pemantauan kesehatan yang lebih baik, membentuk Duta COVID-19 sebagai edukator di masyarakat. Adapun program yang dijalankan oleh para peserta saat berada di hotel antara lain adalah melakukan olahraga rutin setiap pagi, kemudian mendapatkan edukasi mengenai COVID-19, persiapan menjadi duta COVID-19 saat kembali ke masyarakat, kemudian mendapatkan pengawasan nutrisi optimal dengan catering makanan bergizi tentunya, dukungan psikososial, pemeriksaan laboratorium secara rutin, dan juga pemantauan kesehatan secara rutin sampai dinyatakan sembuh. Dan saat ini program Duta Wisata COVID-19 ini diharapkan akan terus menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan pasien positif 19 di Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Andi Kumala, Ihsan Musin, TV One mengabarkan. Iya Pak Yusuf, sebenarnya bagaimana kalau melihat isolasi mandiri ini dilakukan bukan di rumah, sekarang udah disarankan tidak dilakukan, tapi di hotel gitu. Apa yang harus diperhatikan? Tapi sebenarnya di Jawa Timur itu memilih opsi untuk membuat rumah sakit darurat ini. Baik juga, bagaimana melihatnya? Ya, jadi kalau misalkan saya setuju sekali kalau misalkan dilakukan di hotel. Dengan catatan, hotel itu memang sudah punya protokol kesehatan baku terhadap hunian yang baik. Jadi dari hand sanitizer, mereka menjaga ruangan, kamar mandi disemprot, kemudian juga menghindari karpet supaya tidak ada sentuhan kumpulan virus atau kuman, dan mereka juga melakukan penyemprotan dengan kontinu, dan yang terpenting petugasnya juga tidak merupakan media yang menularkan lagi ke sekelilingnya. Saya rasa itu. Nah, masalah rumah sakit darurat, kalau memang tidak ada hotel, bolehlah dipilih rumah sakit darurat.
Kira-kira itu. Oke, tapi sebenarnya kalau untuk hotel kan bukan masalah tempat, tapi kalau tenaga medisnya ini bagaimana? Sementara di RSUD rumah sakit pun terbatas tenaga medisnya. Ya, jadi kalau saya tenaga medis memang tetap harus diadakan. Jadi kalau beberapa provinsi kan melakukan rekrutmen untuk tenaga medis agar mereka tetap siap. Jadi di hotel pun wajib ada monitoring. Sekarang saya tanya, Pak Gubernur, Ya, sebenarnya karena mengapa dia bisa istirahat dengan nyaman, pemberian gizi yang baik. Pak Gubernur, sebenarnya mengapa bahwa hotel isolasi ini terpusat di Makassar untuk daerah-daerah lain di luar Makassar? Proses mobilisasi dari luar ke Makassar ini kan juga beresiko juga untuk ada paparan dalam perjalanan, Pak Gubernur. Tapi Pak Yusuf setuju tidak kalaupun ada isolasi atau hotel isolasi ini terpusat di kota besar, jangan kemudian di daerah, ini bagaimana? Ya, kalau misalkan memang lebih baik di pusat boleh. Tetapi kalau misalkan di daerah lebih memungkinkan dan ada fasilitas yang sama, mungkin lebih baik seperti itu. Tapi dengan catatan tenaga monitornya baik. Kebetulan staf yang di Prof. Rituan yang ada di Makassar itu teman dekat saya. Jadi kita sering diskusi soal itu. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Bu Gubernur. Itu dia kemudian yang dilakukan oleh daerah. Nanti mungkin sesaat lagi saya akan ke Pak Yusuf. Jadi sebenarnya kalau ini memang nanti akan diterapkan di 8 provinsi, apa yang harus benar-benar dipatuhi bahwa ini kemudian tidak berisiko juga untuk tenaga pekerja hotel di sana, untuk juga yang dilakukan isolasi di sana atau mungkin satu ruangan. Ada banyak, nanti sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, terakhir ini Pak Yusuf, apa yang harus diperhatikan oleh hotel supaya kalaupun memang dijadikan tempat isolasi mandiri tetap aman bagi yang diisolasi di sana dan juga para staf hotel juga ya? Iya, jadi saya setuju kalau hotel itu digunakan dengan catatan semua protokol kesehatan dijalankan. Jadi misalkan pada saat hotel itu belum digunakan, mau masuk pasien, itu disemprot dulu, karpetnya dikurangi dan ventilasinya cukup bagus, dan kalau memang lebih baik kalau ada filter HEPA di sana yang akan membantu menyaring sirkulasi. Kemudian semua staf menggunakan baju yang layak, misalkan kalau mau pakai APD boleh, tapi menggunakan minimal masker dan face shield yang wajib dan sarung tangan. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Kita harapkan SOP seperti itu yang diterapkan juga hotel memang dijadikan tempat isolasi bagi OTG dan juga yang bergejala ringan pemirsa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa. Terima kasih. Sampai jumpa.